Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penugasan analisis 3 video yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, jadi video pertama yang akan saya analisis yaitu video yang bertema pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, dalam video tersebut telah dijelaskan pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri, yaitu sistem pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Nah, dalam mempelajari ilmu ekonomi makro, kita difokuskan untuk mengetahui segi permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Jadi, dalam menganalisis makroekonomi, kita diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengeluaran agregat atau menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam perekonomian yaitu masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada masalah dalam ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada masalah dalam pengangguran. Yang keempat, ada masalah dalam inflasi dan deflasi. Yang kelima, ada masalah dalam permintaan dan penawaran agregat. Yang keenam, masalah dalam keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh, masalah dalam import dan ekspor. Selanjutnya, dalam analisis video kedua, saya mengambil tema pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, telah dijelaskan dalam video tersebut bahwa definisi pengangguran yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan belum mendapatkannya dengan rentan umur mulai dari 15 sampai 64 tahun. Nah, apabila seseorang dalam keadaan menganggur, maka ia tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, sehingga menyebabkan bahwa pengangguran memiliki dampak terhadap kemiskinan. Pengangguran dalam ekonomi Islam ada dua. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah, di mana seseorang yang tidak bekerja tetapi ia sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, pengangguran jabariyah ini disebut juga sebagai pengangguran terpaksa. Lalu yang kedua, ada pengangguran hierarkiah, yaitu seseorang yang punya potensi atau punya kemampuan untuk bekerja, namun ia tidak bekerja dan ia memilih untuk bermalas-malasan atau berpangku tangan kepada orang lain sehingga menjadi beban bagi orang lain. Berbicara tentang pengangguran, nah tentu saja kita harus mengetahui penyebab dari pengangguran itu sendiri, yaitu yang pertama, tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pengeluaran. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output atau penurunan produksi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran atau menekan angka pengangguran yang ada? Nah, caranya yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, info lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, dapat meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, analisis yang ketiga, saya mengambil video yang bertema kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, jadi dapat dipahami bahwa kebijakan moneter ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur pencetakan uang, pengedaran uang, dan mengatur jumlah edaran uang yang ada sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri yaitu dapat mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, dapat menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, dapat menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan yang keempat yaitu dapat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, dapat memperbaiki neraca perdagangan. Yang keenam, dapat distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, dapat mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi cukup sekian analisis saya terhadap 3 video yang dilakukan sebagai penugasan dalam UTS mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.